Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kajian rutin kita setiap hari Ahad. Mudah-mudahan niat kita dalam rangka thalabul ilmi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar tentang masalah puasa, karena pada hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 18 tahun 1443 Hijriah. Jadi puasa insya Allah kurang 12 hari lagi. Dalam rangka menyongsong kehadiran bulan suci, bulan yang penuh berkah, mari kita sama-sama kita sambut dengan rasa gembira dengan datangnya bulan yang penuh barakah ini, yakni bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan yang akan datang ini jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah memberitahukan kita melalui sabdanya,
atakum ramadhana syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabas sama tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man haruma khairaha faqad haruma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Pada bulan ini ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia telah dijauhkan dari kebaikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, hadis nomor 2105. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, maka hendaknya kita sama-sama mengevaluasi diri bagaimana keadaan kita kemarin bulan Ramadan tahun kemarin. Apakah sudah kita bersama-sama melakukan amal ibadah secara maksimal, ataukah Ramadan kemarin itu kita banyak kekurangan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar gembira ini, bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci, yakni bulan Ramadan. Oleh karenanya marilah kita mempersiapkan diri, siap mental, siap kesehatannya, dan siap waktunya. Artinya siap mental, hendaknya nanti ketika kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan ini, betul-betul mental kita harus kita jaga. Artinya manakala di luar Ramadan mungkin kita sering tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, tidak bisa mengontrol nafsu amarah kita, maka betul-betul nanti ketika memasuki bulan Ramadan, mental kita harus siap. Harus kita bisa mengerim insya Allah itu tentang emosi kita, tentang nafsu kita. Jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan biasa. Jadi di bulan Ramadan ini betul-betul kita mempersiapkan mental, artinya kita harus bisa mencegah hawa nafsu kita agar kita tidak mudah marah, agar kita berusaha untuk sabar
dalam menghadapi segala macam ujian yang nantinya barangkali ada di bulan Ramadan itu, maka harus kita mempersiapkan mental kita. Jangan sampai di bulan Ramadan itu kita sering marah, kita sering mengumbar nafsu kita. Nah, ini maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya di dalam bulan Ramadan itu banyak keberkahan, keberkahan dalam beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dengan dimudahkannya hamba Allah, dimudahkannya kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena artinya barokah itu artinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan di bulan Ramadan itu bisa bertumbuh kembang. Nah, artinya ibadah kita senantiasa tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Jadi bertambah seperti itu. Nah, ini yang namanya barokah. Baik barokah tentang ketaatan kepada Allah dan barokah tentang masalah kebutuhan kita. Insya Allah Allah akan memberi berkah. Walaupun secara hitung-hitungan mungkin kita tidak cukup untuk memenuhi hajat kita, tetapi di bulan Ramadan insya Allah karena bulan penuh barokah, Allah akan mencukupkan kebutuhan, segala kebutuhan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya jangan sampai kita lewatkan di nanti ketika kita sama-sama memasuki bulan Ramadan itu, agar ibadah kita, puasa kita bisa fokus dan bisa melakukan semaksimal mungkin sehingga nilainya ibadah kita, puasa kita bernilai ibadah yang sempurna. Allahumma amin. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah berkata, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan telah datang kepada kalian adalah kabar gembira bagi kalian dan memberitahukan kalian tentang perkara yang agung. Ramadan datang sedangkan kalian berada dalam nikmat sehat, nikmat aman dan beriman, selamat dan di atas Islam. Jadikanlah bulan ini sebaik-baik kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah, evaluasi diri, menjalankan ketaatan serta menjauhi hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, bergembira karena berlimpahnya berkah dan keutamaan, serta pada bulan yang mulia ini Allah memudahkan jalan hambanya menuju surga. Ini perkataan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, bahwasanya dalam menafsirkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita garis bawahi adalah di situ Syekh mengatakan, jadikanlah bulan ini sebaik-baik kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya di bulan Ramadan
hendaknya kita betul-betul meluangkan waktu kita untuk kita isi dengan amalan-amalan kebaikan-kebaikan, itu maksudnya. Dan bermuhasabah atau evaluasi, menjalankan ketaatan serta menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi muhasabah artinya kita selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri, menyadari bahwasanya kita di dalam memasuki bulan Ramadan. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, mengevaluasi diri, mari kita paksakan diri kita. Nafsu kita tekan, kita cegah, dan kita paksakan diri kita untuk mengamalkan, melakukan ibadah-ibadah, amal-amal kebaikan di dalamnya. Sebagaimana melakukan suatu amal seperti yang berupa dengan ucapan, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, kemudian dengan anggota badan menjalankan qiyamul lail. Kita usahakan ketika kita menjalankan qiyamul lail atau sholat tarawih, jangan sampai kita melewatkan. Betul-betul harus kita kondisikan bahwasanya sebulan penuh saya harus mengkhatamkan Al-Quran, misalnya seperti itu dalam rangka mengevaluasi diri. Jadi harus punya planning, harus punya gagasan bahwasanya saya nanti masuki bulan Ramadan, pertama bila perlu ditulis, pertama saya harus menghafalkan Al-Quran, kedua saya harus sholat tarawih dengan sebulan penuh. Jangan sampai ada program-programnya, misalnya ada keperluan mendadak atau halangan sehingga kita tidak melakukan sholat tarawih sendiri, dari sholat yang mulai sendiri. Jangan sampai kita absen. Kadang-kadang sebagian di antara kita itu menganggap remeh, mengatasi sholat tarawih sunnah aja. Begitu ketinggalan ya enggak mengqadai, artinya tidak menjalankan sendiri. Mestinya kita harus konsisten ketika kita tidak ketinggalan sholat tarawih, maka harus kita jalankan sendiri seperti itu, seperti punya tanggung jawab. Nah, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa mengkondisikan waktu kita, kapan kita waktunya kerja, kapan kita waktunya beribadah. Jangan sampai disamakan. Harus ada perbedaan, saudaraku. Harus ada perbedaan antara bulan di luar Ramadan dengan bulan Ramadan. Nah, itu harus ada perbedaan. Harus kita bedakan. Saya di bulan Ramadan ini harus lebih ini. Berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak sama-sama saling menasihati seperti ini, kadang kita melewatkan begitu saja. Jadi kita tidak ada bedanya antara bulan sebelumnya, bulan biasa di luar Ramadan dengan bulan Ramadan. Jadi kita sama nilainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus ada peningkatan, harus ada tambahan ibadah kita. Nah, seharusnya begitu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bekal utama. Sekarang bekal untuk menuju Ramadan yang akan datang. Sebagaimana kita
mempersiapkan bekal ketika kita mau safar misalnya. Setiap kita akan melakukan sesuatu yang dianggapnya itu luar biasa, dianggapnya besar, maka dibutuhkanlah bekal-bekal utama. Apa bekal-bekal utama dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Yaitu ada 3 bekal utama yang harus kita persiapkan oleh setiap muslim sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bertobat adalah salah satu bekal? Karena perlu kita ketahui saudaraku bahwasanya setiap ibadah itu ada persyaratan. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, manakala kita memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana persyaratan diterimanya suatu amal, diterimanya suatu ibadah. Di antaranya syaratnya harus iman, syaratnya harus tidak melakukan dosa besar, dan syaratnya harus mutaba'ah, mengikuti tuntunan. Itu diantaranya persyaratan diterimanya amal ibadah kita. Salah satu bertobat kepada Allah itu ini salah satu persyaratan agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i wafat tahun 774 Hijriah berkata, taubat nasuha yang dimaksud dalam ayat ini adalah taubat shadiqah, yaitu taubat yang sebenar-benarnya taubat. Artinya tidak taubat sebagaimana taubatnya orang yang sebagaimana dalam istilah kapok lombok seperti itu. Jadi tobat, tapi tobat seperti lombok, seperti cabai ketika hilang pedasnya melakukan lagi. Tidak seperti itu. Tadi taubatan nasuha itu betul-betul taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsiri taubat nasuha, yaitu taubat yang jujur dan sebenar-benarnya taubat. Ini yang akan menghapus semua kesalahan yang terbaru. Disebutkan dalam kitab Umdatul Tafsir jilid 3 halaman 548. Taubat memang diwajibkan setiap waktu. Setiap waktu taubat diwajibkan bagi orang yang ketika telah melakukan suatu kemaksiatan, maka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajiban tobat menjadi lebih ditekankan lagi manakala memasuki bulan yang agung seperti bulan Ramadan. Harapannya agar puasa kita betul-betul sempurna, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melakukan suatu amal, orang yang melakukan suatu ibadah, manakala terdapat dosa besar, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita diwajibkan kembali kepada Allah, bertobat dari segala dosa, terutama dosa yang menghalangi diterimanya amalan seseorang, yaitu dosa syirik. Dosa syirik seperti berdoa kepada selain Allah, menghamba kepada selain Allah,
mengkeramatkan benda mati, meyakini adanya pihak selain Allah mampu mendatangkan manfaat, mampu menolak mudarat. Manakala seseorang punya keyakinan selain Allah ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan mudarat, maka itulah syirik namanya. Maka ketika orang telah berbuat syirik, maka ibadahnya ditolak oleh Allah, dihapus amalan-amalan kita. Semua itu termasuk perbuatan syirik, yaitu yang disebutkan tadi, menyekutukan Allah yang mengakibatkan gugurnya keimanan dan menjadikan amalan tidak diterima. Jadi perbuatan syirik, karena syirik itu dosa besar, Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Maka dengan melakukan syirik itu maka menjadi gugurnya keimanan seseorang. Karena syaratnya diterimanya amal itu harus dengan syarat iman. Orang itu harus iman. Kalau tidak iman maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Sebagaimana misalnya ada orang kafir, dia maunya toleransi karena hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim. Kemudian orang kafir ini istilahnya guyubi karena hidup bermasyarakat. Kemudian orang Muslim sama-sama melakukan menjalankan puasa, kemudian dia yang non Muslim ini ikut puasa, sholat tarawih, ikut sholat tarawih, padahal dia bukan orang Muslim. Selain orang Muslim maka dia orang yang tidak iman. Orang yang tidak iman berarti orang kafir. Maka apa yang dia lakukan, walaupun niatnya baik, karena tidak memenuhi syarat keimanan, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Allah juga mengingatkan kita, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Jelas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala seseorang melakukan kesyirikan maka gugurlah imannya, maka ditolaknya segala amal, terhapus. Maka orang yang berbuat syirik, jika dia mati belum sempat bertobat, dosanya tidak diampuni oleh Allah, amalnya gugur dan Allah tempatkan di neraka kekal selama-lamanya. Segeralah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatannya. Jadi taubatan nasuha itu artinya betul-betul bertobat dan menyesali perbuatannya dan berusaha bertekad untuk tidak mengulanginya, dan wajib membuang jauh-jauh yang menjadi sebab seseorang itu melakukan dosa besar, dan memohon ampun dengan istighfar. Namun jika kesalahannya itu berkaitan dengan hak manusia, dia wajib meminta penghalalannya. Jadi salah satu cara untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping menyesali dalam hatinya, harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ada seseorang menghadap
kepada seorang Syekh Singkiti rahimahullah. Dia minta nasihat, ya Syekh, untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Apa yang engkau sarankan kepada kami ya Syekh? Kemudian Syekh Singkiti rahimahullah menasihati, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Itu nasihat Syekh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menasihati untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang nomor 2 dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, wajib seseorang membekali diri dengan ilmu syar'i, yaitu ilmu-ilmu yang dibutuhkan seperti mempelajari sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kajian malam hari ini salah satunya yaitu dalam rangka untuk mempelajari ilmu yang kita butuhkan tentang sifat-sifat puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, apa saja ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, terus pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal pahala. Jadi pembatal itu ada 2, pembatal masalah pembatal puasanya batal, betul-betul batal, tidak jadi puasanya, ditolak, tidak diterima, dan betul. Kemudian yang kedua, pembatal-pembatal puasa pahala, pembatal-pembatal pahala. Orangnya puasa tapi pahalanya gugur, tapi tidak boleh berbuka, tapi pahalanya gugur karena melakukan maksiat di dalamnya. Maupun keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini dibutuhkan membekali diri dengan ilmu syar'i. Karena suatu ibadah itu yang akan ditanyakan, selalu yang ditanyakan, sebagaimana perkataan ulama salaf, ma min fitnatin wa in sadarat illa yan syurulaha diwanani. 5 wa kaifa an 5 fa'alta wa kaifa fa'alta. Kata ulama salaf, tidaklah setiap perbuatan sekecil apapun kelak akan dibentangkan padanya 2 lembaran yang bertuliskan mengapa dan bagaimana, yaitu apa tujuannya dan bagaimana caranya. Ini disebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan halaman 16. Pertanyaan yang pertama terkait tujuan seseorang dalam beramal, tujuan seseorang dalam melakukan puasa. Apakah niat dia sudah ikhlas karena Allah, ataukah karena senang dipuji, atau takut dicela manusia? Ini yang selalu menjadi pertanyaan pada diri kita. Apakah ibadah yang kita lakukan ini betul-betul niat karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, atau karena yang lain? Maka ini yang harus kita waspadai dan ini yang harus kita jaga. Karena setiap seseorang melakukan suatu ibadah, manakala diperuntukkan kepada selain Allah, artinya dia tidak ikhlas. Dia melakukan ibadah itu karena ingin dipuji manusia, karena takut dicela manusia, maka inilah yang namanya kurang ikhlas. Itu seperti itu. Jadi betul-betul ibadah nanti, ibadah apapun, baik terutama ibadah yang akan kita lakukan, ibadah puasa, betul-betul ibadah kita ikhlas semata-mata karena Allah.
Kalau masalah puasa ini ya sebagian kita tidak bisa, apa itu istilahnya, etok-etok ya Bung Jawa, jadi pura-pura nggak bisa. Kalau sholat karena ibadah yang dilakukan anggota badan dan bisa kelihatan kasat mata, bisa saja orang itu karena manusia. Tetapi kalau ibadah puasa tidak bisa, karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis itu, dalam hadis kursi, Allah yang langsung memberi pahala kepada seorang hamba itu. Karena setiap kita yang melakukan puasa itu ya betul-betul ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Siapa tahu, manusia tidak akan tahu kita berpuasa atau tidak, itu manusia tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itulah ibadah puasa. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait ilmu. Apakah seseorang beramal di atas ilmu, yaitu sesuai petunjuk Nabi, ataukah menempuh cara-cara yang menyelisih syariat? Nah, ini perlu kita garis bawahi. Pertanyaan kedua ini, setiap amal harus dan wajib didasari atas ilmu. Hendaknya setiap yang kita lakukan, setiap yang kita amalkan, kita harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Artinya kita melakukan seperti ini, kita melakukan seperti itu atas dasar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Itu namanya setiap ibadah kita didasari dengan dalil. Didasari dengan dalil yaitu sesuai petunjuk Nabi. Jadi apakah kita melakukan seperti ini sesuai petunjuk Nabi atau tidak? Misalnya ataukah menempuh cara-cara yang menyelisih syariat? Ini yang harus kita garis bawahi. Sebagaimana yang sudah-sudah yang kita ketahui bersama di masjid-masjid maupun di musola-musola, mereka melakukan sholat raweh. Setiap mau melakukan sholat raweh diawali dengan sholawat. Kemudian ketika setiap selesai salam, kemudian dikumandangkan sholawat. Ketika diingatkan, apakah selawat yang antum baca setiap mendapat 2 rakaat, kemudian setelah salam membaca selawat itu apakah sesuai dengan petunjuk Nabi? Nah, yang ini selawat kan baik. Jawabannya itu, selawat kan baik. Apakah ada larangan kita memandangkan selawat? Biasanya saudara kita kalau diingatkan seperti itu, apakah ada larangan? Jadi pertanyaannya itu yang salah. Pertanyaan apakah ada larangan? Jadi pertanyaan itu ditujukan kalau yang berkaitan masalah dunia. Kalau yang berkaitan masalah dunia, baru kita tanyakan apakah ada larangan, seperti itu. Kalau masalah ibadah, pertanyaannya bukan begitu. Apakah sesuai, apakah ada petunjuk Nabi kamu membaca selawat seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Jangan dicari larangannya, tetapi harus dicari dalilnya. Apakah ada dalilnya kamu melakukan seperti itu? Nah, harus begitu. Jadi kalau urusan ibadah, pertanyaannya itu apakah ada dalil seperti itu? Apakah ada petunjuk Nabi? Tetapi kalau yang berkaitan dengan masalah dunia, yang ditanyakan itu apakah ada larangannya? Nah, seperti itu. Jadi harus kita menempatkan suatu pertanyaan itu pada porsinya masing-masing.
mana yang urusan ibadah, mana yang urusan dunia. Jadi kalau urusan ibadah itu wilayah Rasulullah SAW, karena Rasulullah dibebani syariat untuk menyampaikan kepada umatnya. Ketika Rasulullah tidak mencontohkan hal seperti itu, maka kita tidak boleh melakukan dengan cara-cara kita sendiri, karena ibadah itu ada yang mengatur. Ya, inilah yang harus kita pahami. Nah, inilah alasan barangkali yang harus kita nasihatkan kepada saudara kita, agar saudara kita tidak melakukan terus-menerus seperti itu. Apalagi saudara dekat kita jangan bosan-bosan untuk menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Diterima atau tidak, minimal kita sudah menyampaikan. Diterima, dilakukan atau tidak, itu ketahuilah bahwasanya nasihat antum akan menjadi buah renungan ketika saudara kamu itu mau tidur. Kita harus husnudzon, jangan patah semangat untuk berdakwah, jangan patah semangat untuk memberi nasihat kepada saudara kita. Jangan kita biarkan terus-menerus saudara kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Karena amalan yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW ditolak oleh Rasulullah SAW, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal dengan suatu amalan yang tidak bersumber dari ajaran kami, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Jadi dalilnya jelas. Jadi sekali lagi kita harus membekali diri dalam rangka menyongsong datangnya bulan Ramadan ini dengan ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita lanjutkan yang terakhir, yaitu bekal dalam rangka menghadapi